Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak salih dan salihah? Semoga kita masih tetap semangat, masih tetap sehat, agar kita bisa melaksanakan atau mengikuti pembelajaran dengan baik. Setelah sebelumnya kita mempelajari bagaimana pentingnya atau pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya, di mana listrik ini sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Kali ini kita akan mempelajari tentang komponen dan rangkaian listrik. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita buka dengan yang baik-baik dengan kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita simak baik-baik pembelajaran hari ini. Komponen-komponen listrik. Beberapa contoh sederhana komponen listrik antara lain ada saklar, lampu, baterai, dan kabel. Perhatikan fungsi dari komponen-komponen tersebut. Saklar berfungsi memutus dan menyambung arus listrik. Kita bisa lihat saklar mungkin sering kita jumpai di rumah kita sendiri atau di tempat-tempat umum lainnya. Kemudian kabel, fungsinya media penyalur arus listrik. Lampu, benda yang dialiri listrik. Dan terakhir, baterai yang merupakan sumber energi listrik. Komponen-komponen tersebut dirangkai sedemikian rupa hingga menjadi rangkaian listrik. Terdapat dua macam rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan paralel. Perhatikan perbedaan rangkaian tersebut. Rangkaian seri adalah rangkaian yang alat listriknya dipasang berderet tanpa cabang. Sedangkan rangkaian paralel adalah alat listrik yang dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber listrik. Kelebihan dari rangkaian seri ini adalah komponennya sedikit. Otomatis biaya yang dibutuhkannya juga sedikit. Sedangkan pada rangkaian paralel, kelebihannya jika salah satu aliran diputus, maka tidak berdampak pada arus listrik lainnya. Dan pastinya dengan ini lampu menyala lebih terang. Nah, kekurangannya untuk rangkaian seri, jika salah satu aliran diputus, maka berdampak pada arus listrik lainnya. Jadi kalau ada satu yang putus nih, yang lain juga ikut putus. Kekurangannya juga dari rangkaian seri, lampu menyala lebih redup. Sedangkan pada rangkaian paralel, ya, karena ini nyalanya lampu lebih terang dan dia ini tidak berdampak jika ada yang putus, maka dibutuhkan banyak komponen. Dan tentunya pasti biaya yang dibutuhkan besar. Kalau untuk kegunaannya, rangkaian seri biasa digunakan pada lampu senter dan lampu lalu lintas. Sedangkan rangkaian paralel tentunya yaitu rangkaian listrik di rumah. Kita cek perhatikan bagaimana perbedaan pada gambarnya. Kalau ini gambar untuk rangkaian seri, ya, dipasang berderet tanpa cabang. Untuk ini adalah rangkaian paralel, dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listriknya. Nah, inilah gambar untuk rangkaian seri dan paralel.
Kemudian rangkaian seri dan paralel juga dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan tertutup. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian terbuka yang merupakan bentuk rangkaian listrik di mana arus listrik tidak dapat mengalir dalam rangkaian karena ada bagian yang tidak terhubung ya. Nih, yang di saklar ini ada bagian yang tidak terhubung. Inilah yang disebut dengan rangkaian terbuka. Nah, ini rangkaian tertutup di mana rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu dapat menyala. Kalau tadi kan terbuka ada yang tidak terhubung. Nah, kalau tertutup ini terhubung semua sehingga akhirnya menyebabkan arus listriknya mengalir dan lampu dapat menyala. Itu dia rangkaian terbuka dan tertutup. Kamu telah mengetahui perbedaan dari rangkaian seri dan paralel. Maka untuk selanjutnya kita akan coba membuat rangkaian listrik seri secara sederhana. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak baik-baik video atau cara membuat rangkaian listrik seri berikut. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat rangkaian listrik secara seri. Nah, apa aja sih kira-kira alat dan bahan yang dibutuhkan? Yuk kita simak baik-baik. Oke, yang pertama untuk membuat rangkaian seri ini atau membuat rangkaian listrik sederhana ini, kita harus menyiapkan beberapa alat dan bahan. Di antaranya yang pertama itu ada baterai, ya baterai. Ini di sini Bapak punya baterai. Ini baterai yang biasanya buat senter sekitar 1,5 volt lah ya. Kita butuh 2 baterai. Kemudian yang pasti kita butuh yang namanya sumber arus listrik, yaitu kabel yang nantinya menghubungkan arus listrik, gitu ya. Ini kabel, Bapak pakai kabel yang 1 meter, kemudian Bapak bagi 5, berarti kan sekitar 20 cm lah ya ukurannya menjadi kabel-kabel kecil. Kemudian yang pasti kita butuh lampu, ya lampu di sini yang kita butuhkan sebanyak 2 buah, ya lampu sebanyak 2 buah. Kemudian ada yang namanya dudukan lampu, sama karena lampunya 2, maka kita butuhkan sebanyak 2 buah dudukan lampu. Kemudian yang pasti kita juga butuh saklar, ya saklar ini untuk pemutus dan penghubung arus listrik, ya pastikan saklarnya dalam kondisi on gitu ya. Kemudian itu aja mungkin ya, saklar, baterai, lampu, kabel, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Perhatikan baik-baik. Yang pertama kita siapkan kabel yang telah kita potong menjadi kecil-kecil sepanjang 20 cm. Nah, di dalam kabel ini kan ada tembaganya ya, atau kita kelupas nih. Itu bisa kalian pakai gunting atau bisa kalian bakar sedikit, kemudian kalian kelupas gitu ya. Tapi kalau misalnya dibakar ini nggak terlalu Bapak rekomendasi gitu ya, karena khawatir nggak terlalu safety gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa mungkin dengan pendampingan orang tua kalian kayak gitu ya. Atau lebih sederhananya bisa pakai gunting. Ujung kabel itu ya, kemudian kita kelupas ujungnya sampai akhirnya kita menemukan bagian seperti ini nih, yang kuningnya ya, sama ujungnya, setiap ujung-ujungnya berarti ada dua ujungnya ya. Nah, kita ambil sampai kayak terlihat bagian kuningnya ya. Sama kita lakukan hal tersebut ke dalam 5 kabel tersebut. Kalau untuk membuat rangkaian listrik seri sendiri sebenarnya kita cukup butuh 4 kabel gitu ya. Yang untuk satunya kita bersama. Nah, kemudian kalau sudah yang tadi kita lakukan mengelupas ujung-ujung kabel, kemudian ya lampu kita masukkan ke dalam dudukan lampunya. Ya, lampu yang pertama atau lampu A, kemudian lampu yang kedua atau lampu B juga sama, kita masukkan ke dalam dudukan lampunya. Pastikan posisinya sudah benar, pastikan benar-benar rapat gitu ya, tidak ada yang kendur. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana cara untuk melakukan rangkaian gitu ya, membuat rangkaiannya. Yang pertama,
kabel yang pertama ini kita masukkan ke dalam lampu yang tadi sudah kita berikan dudukan lampunya. Kita masukkan ke lubangnya yang satu, kemudian kita lilit-lilit seperti ini. Kemudian yang satunya lagi, lubang yang satunya lagi sama, kita masukkan juga kabel, ya. Masukkan, kemudian kita lilit-lilit sampai akhirnya menjadi seperti ini. Ya. Ini pada lampu yang pertama atau lampu B. Nah, kemudian karena kita memakai dua lampu, berarti yang satunya lagi kita sambungkan dengan lampu yang kedua atau lampu B, sama kita lilitkan lagi. Setelah itu yang ujung satunya lagi sama seperti yang tadi dengan lampu yang A, kita lilitkan kembali. Sehingga membentuk dua rangkaian lampu seperti ini. Nah, ujung yang satu ini, atau yang terserah mau di sebelah kanan atau di sebelah kiri, ini biarkan, diamkan, sehingga ada ujung rangkaian. Nah, yang satunya lagi, ini kita, karena kita pakai saklar, kita sambungkan saklar. Di saklar juga sama, ada lubangnya juga, kita lilitkan. Kemudian satunya lagi juga kita lilitkan, lubang satunya lagi. Nah, kalau sudah, nanti selesai nih. Ada lampu A, lampu B, kemudian ada saklar. Nah, di ujung-ujungnya ini ada yang namanya ujung rangkaian. Nah, ujung rangkaian ini gunanya adalah nantinya kita akan tempelkan itu kepada baterai yang tadi, yang telah kita siapkan, ya, dua baterai yang tadi. Nanti kalau sudah, dia akan seperti ini, menyala lampunya. Lihat, perhatikan dua-duanya menyala lampunya, ya. Posisi baterainya seperti ini, ada plus di ujung sama minus. Nanti lampunya akan menyala seperti ini, ya. Oke, mungkin bisa ya, nanti kalian coba di rumah masing-masing dengan pendampingan orang tua kalian. Terus mungkin kalian akan bertanya, Pak, gimana Pak kalau misalnya saya kesulitan untuk mencari alat bahan, cari kabel, apalagi lagi di musim pandemi seperti ini. Oke, kalian bisa lakukan dengan memakai replika, yaitu alat-alat yang ada di rumah kalian, kalian bisa gunakan. Misal contoh kabel itu kalian ganti dengan benang, ya. Kemudian kalau baterai sih Bapak yakin di rumah kalian ada gitu ya. Lampu kalian bisa buat sendiri ya. Kalian bisa gambar atau cari gambarnya di internet seperti itu. Kalian buat seolah-olah menjadi rangkaian seperti tadi. Atau ada contohnya tadi di Google Classroom yang telah Bapak berikan. Ya, lebih baiknya kalian juga mencoba dengan membuat rangkaian listrik secara nyata gitu ya, itu dengan menggunakan kabel seperti ini. Gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa Bapak jelaskan. Kalau misalnya ada yang masih bingung atau masih ada yang belum dimengerti, kalian bisa tanyakan langsung ke Bapak, gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.